Gurun ini disebut-sebut sebagai gurun paling berbahaya di dunia. Gurun Kalahari. Hanya beberapa makhluk hidup yang bisa bertahan di tempat ini. Ada salah satu suku pedalaman yang mampu bertahan hidup bernama suku Bushmen. Mereka hidup dengan damai. Pada suatu hari, mereka mendengar langit bergemuruh dan berpikir bahwa dewa telah makan terlalu banyak, sehingga mengeluarkan kentut yang bergema. Saat itu, salah satu suku Bushmen yang bernama Ki tidak sengaja melihat sesuatu jatuh di atas langit. Ternyata itu adalah sebuah botol limun. Ki berpikir kalau itu tersebut sangat berguna di kehidupan sehari-hari. It was the most useful thing the gods had ever given. You could make music on it. They stuck in the thing, and the children thought he was very funny. Karena botol tersebut keras dan banyak fungsinya, mereka mulai merasa kebergantungan, sehingga pertikaian dan permusuhan pun terjadi. Melihat itu, Ki lalu berniat mengembalikannya ke dewa dengan membuang botol itu ke langit. Namun botol itu malah jatuh kembali dan mengenai anaknya. Akhirnya Ki mengubur botol tersebut di tempat yang jauh dari rumah. Tapi saat malam harinya, seekor hyena mengambil botol tersebut. Dan tiba-tiba saja, seekor babi hutan datang mengejar, sehingga menyatukan botol itu lagi. Keesokan harinya, salah satu anak suku Bushmen menemukan botol itu kembali. Mereka saling berebut, sehingga pertengkaran pun terjadi. Mereka mulai berkumpul dan merenung mengapa dewa mengirimkan benda jahat pada mereka. Setelah lama berpikir, Ki memutuskan untuk membuang benda tersebut ke ujung dunia. Keesokan harinya, Ki mulai berpamitan meminta izin untuk pergi. Di tempat lain, ketika para pejabat sedang melakukan rapat, tiba-tiba dari luar datang sekelompok orang ingin membunuh presiden. Setelah insiden itu, mereka melaporkan pada ketuanya bernama Samboga kalau mereka telah berhasil menyerang dan membunuh presiden. Namun dari kabar radio, terdengar bahwa dari penembakan yang telah terjadi, ternyata presiden berhasil selamat. Dan tak lama kemudian, terlihat sebuah helikopter datang ke sana, yang langsung menghujani tempat tersebut dengan peluru. Okay. Oh shit. Okay. Going to be our champion. Kembali pada Ki, yang terlihat sedang menggali tanah untuk mengubur botol itu kembali. Namun seekor monyet datang mengambilnya. Ki mencoba menjelaskan dengan sungguh-sungguh pada sang monyet kalau benda tersebut sangatlah bahaya. Siapa yang nyangka bahwa monyet itu mengerti bahasa Ki, sehingga memberikan botol itu kembali. Di tengah perjalanan, Ki melihat seseorang duduk sendiri sambil bernyanyi. Ki lalu mendekati, berniat untuk menyapa. Lihat dia lari, Ki berpikir kalau orang itu takut dengan sebuah benda yang dia bawa. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan oleh seorang peneliti bernama Stan, yang saat itu sedang mengambil sampel kotoran gajah. Stan sendiri tinggal bersama seorang mekanik bernama Empudi, di mana dia sedang berusaha memperbaiki mobil Stan yang rusak. Tak lama kemudian, datang seorang pendeta datang ke sana, meminta Stan agar menolongnya membantu menjemput seorang wanita bernama Kate. Stan sempat menolak karena dia mempunyai alergi dengan wanita. Jika dia dekat dengan wanita, tiba-tiba sifat bodohnya dan panik muncul. Tapi pendeta terus mendesak, yang pada akhirnya Stan mau membantu. Switch her off or let her stall. Park on a slope, you got no handbrake.
Namun perjalanan Stan tidaklah mudah. Akibat mobil yang dikendarainya tidak mempunyai rem dan tidak boleh mati. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay! Singkat cerita, setelah usaha kerasnya, Stan akhirnya sampai di tempat Kate. Namun, akibat alergi terhadap wanita, Stan lalu bertingkah bodoh di hadapannya. Sehingga tiba di perbatasan, mereka lagi-lagi mengalami masalah membuka dan menutup pintu jalan. It'll come back! What do you mean it'll come back? It's not his right. You wanna get me killed? Brakes don't work. I noticed. Sesampainya di sebuah sungai, mobil Stan tiba-tiba mati. Karena tingginya air, Stan menawarkan bantuan agar menggendong Kate sampai ke tepian. Thank you. Sorry. I'll fix your No, bag. don't you drop them! I'm sorry. Well, what? Saat berganti pakaian, tiba-tiba seekor babi hutan datang mengejar Stan. Stan lalu berlari ke arah Kate. Namun Kate marah mengira Stan ini adalah pria cabul. For me. No, I won't. There was... Lalu, keduanya yang terpaksa bermalam di sana dikejutkan oleh kedatangan seekor badak yang ingin memadamkan api. Get away from... Get away from... Appointed fire prevention officer. When he Setelah kepergian badak, Stan berniat menolong Kate. Namun dari kejauhan, Kate melihat kalau Stan lah yang memadamkan api tersebut. Stan mencoba berusaha menjelaskan kalau semua itu adalah ulah seekor badak. Karena Kate tak percaya, Stan kembali menghidupkan api, berharap badak itu akan kembali dan membuat Kate percaya. Namun bukannya badak, melainkan dua orang suku pedalaman yang datang. Ibonamullo, Iautima. Maybe it's up... Keesokan harinya, terlihat sekelompok Simboga telah berhasil menerobos perbatasan negara untuk menghentikan kendaraan lainnya, sehingga membuat pos penjaga itu pun hancur. Stan yang bangun terlebih dulu mencoba mengeluarkan mobilnya dengan mengaitkan tali derek ke pohon. Sementara Kate yang sedang ganti baju mendapati masalah karena tersangkut duri pohon. Kate pun berteriak meminta tolong Stan. Akan tetapi, akibat keasikan menolong Kate, Stan sama sekali tak sadar kalau mobilnya terus berjalan sehingga sampai di puncak pohon. Ay, ay, ay. Lalu Ki datang, melihat Kate berganti pakaian. Terlihat Ki sangat menikmati pemandangan itu. Ki mengira kalau Kate adalah dewa karena memiliki barang-barang aneh. Go away. give the evil thing back to her and go home to his family. Ki juga menganggap Stan adalah salah satu dewa karena bisa mengeluarkan asap dari mulut. Ki mencoba menyerahkan botol tersebut padanya, namun Stan sama sekali tak mengerti apa yang diucapkan Ki. Tak lama, datang Empudi menjemput, yang ternyata bisa berbicara bahasa Bushmen. Ini kabu, seti ku aja. Setelah keduanya berbincang-bincang, Ki lalu pergi dengan perasaan kecewa karena para dewa yang Ki anggap tidak mau menerima benda jahat yang Ki bawa. Singkat cerita, mobil Stan akhirnya berhasil diturunkan dan dibawa menggunakan traktor Empudi. Lalu tak lama kemudian, seorang pria Thor Savani bernama Jack datang menghampiri menjemput Kate. Stan yang melihat itu sama sekali tak bisa melakukan apa-apa karena dia sadar diri. Buddy. Bloody rhinoceros. What bloody rhinoceros? I bet you she thinks I shovel this stuff.
Keesokan harinya, terlihat Stan sudah berpakaian sangat rapi. Ternyata yang tertinggal. Namun alih-alih mengembalikan sepatu, Stan malah bertingkah konyol kembali. Come in. Morning, Klaus. Cheers. Sementara itu, Ki yang sudah berjalan jauh mulai merasa lapar. Kebetulan saat itu dia melihat segerombolan kambing dan berniat memburu mereka. Tapi Ki tidak mengetahui bahwa ada seorang pengembala di sana. Ia lalu segera pergi mengadukannya ke polisi lokal. The boy made chattering noises at Key, so he greeted him and Setiba di sana, sang polisi mencoba berbicara dengan Ki. Namun Ki yang tak mengerti merasa sang polisi sangat rakus dan tak mau berbagi. Oleh sebab itu, tanpa menghiraukan mereka, Ki kembali pergi menangkap kambing lainnya. Pada akhirnya, Ki pun berhasil ditangkap dan dijatuhi sidang pengadilan. Di saat itu, Ki ditemani oleh Empudi yang bertugas sebagai penerjemah. Namun setelah sidang berakhir, diputuskanlah Ki bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Empudi lalu menceritakannya pada Stan, menjelaskan bahwa Ki pasti tewas di penjara karena kaum Bushmen selama ini tidak pernah melihat dinding selama ini. Mendengar itu semua, Stan lalu menanyakan mengapa Empudi bisa tahu banyak tentang suku Bushmen. Bahkan dia bisa bahasa mereka. Empudi menjelaskan bahwa dia pernah ditolong suku Bushmen yang saat itu hampir saja tewas karena mengalami dehidrasi. Empudi mulai hidup dengan mereka selama 3 tahun. Setelah mendengar cerita itu, Stan lalu berniat menolong Ki. Dengan bebas bersyarat, Ki harus tinggal selama 3 bulan bersama mereka, tanpa adanya 1 hari libur. We employ him as an ecological expert. Singkat cerita, Jack datang ke sana, meminta bantuan Ki untuk melacak tamunya yang hilang dikejar singa. Diketahui bahwa suku Bushmen adalah suku yang sangat ahli dalam mencari sesuatu. Di sisi lain, kelompok Semboga yang mulai terpojok dikejar para polisi mendatangi sekolah tempat Kate mengajar, di mana mereka menangkap dan menawan para anak-anak di sana. Melihat itu, para polisi pun tak bisa berkutik sama sekali. Kemudian, menggunakan para sandera, Semboga meminta agar jalur pelariannya dikosongkan, dan setiap jarak 10 mil, para polisi harus menyediakan makanan, jika tidak mau melihat para sandera tewas. Stop yelling at them! Di tempat lain, Stan, Empudi, dan Ki yang saat itu sedang memantau para hewan dikejutkan melihat Kate bersama rombongan Semboga. 7, 8. He says there are people things down there. Children. The food must have been left there for them. Lalu seorang wanita datang ke sana, menjelaskan para anak-anak beserta para warga di sana sedang disandra oleh para teroris. Mengetahui itu, Stan pun mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan mereka dengan cara Ki menyamar sebagai perempuan tadi dan mempersenjatai dengan sebuah panah bius. Yeah, he's clever. You know, some of those guys are down.
Setelah semua para teroris tertidur, Cat mulai memberikan aba-aba untuk kabur dari sana. Tapi sebelum itu, mereka terlebih dulu harus mengambil senjata para teroris, dan setelah itu baru mereka lari secepat-cepatnya. Watch out! Setelah semuanya selesai, Jack baru datang dan berlagak bahwa dialah yang menangkap semua teroris itu. Di sisi lain, Ki yang hendak mengendari mobil ke tempat stand malah salah memasukkan gigi. Bukannya maju, mobil tersebut malah berjalan mundur. Setelah beberapa hari kemudian, akhirnya masa tahanan Ki habis. Ki lalu berpamitan pada Stan dan Empudi, berniat melanjutkan perjalanan kembali ke ujung dunia, hanya untuk membuang botol tersebut. He was beginning to...